Terkadang kita lupa ya, kalau YouTube itu punya settingan tertentu ya. Jadi gimana caranya, simak terus ya. Tip paling manjur, kita harus saling berkunjung ya ke sesama motovlog pemula agar viewers kita terus berkembang ya. Akhirnya pengisiannya selesai ya. Ih, dikit anjir. Posisi sekarang ada di Bundaran Mastrip Jember ya. Reading santai dulu sambil menikmati jalanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Habib Motovlog. Gimana kabar teman-teman semua di tahun yang baru ini? Keadaannya gimana ya? Semoga semakin sukses, semakin berjaya ya. Dan untuk para YouTuber pemula, semoga semakin digampangkan ya. Dan untuk yang belum menetes, semoga subscriber dan jam tayangnya cepat ya, cepat naik biar nggak terlalu lama menunggu untuk mendaftarkan monetisasinya ya. Terkadang sebagai motovlog pemula kita itu pusing ya, udah bikin konten tiap hari, udah editing ya berjam-jam kan, namanya juga pemula kan, seperti saya nih kan ya, seperti teman-teman semua. Pernah nggak teman-teman ngerasa udah bikin konten bagus menurut teman-teman ya, dari tata cara tutur katanya udah jelas, tapi pernah nggak teman-teman berpikir kenapa ya kok kontennya tetap sepi ya gitu ya? Pernah nggak berpikir seperti itu teman-teman? Dan pernah nggak ada rasa ingin berhenti ya, dari saking nggak ada yang nonton ya? Ada nonton cuma berapa biji gitu ya, 12, 10, 9 kan. Gimana perasaan teman-teman semua kalau udah kayak gitu ya? Wah, teman-teman yang merasakan hal seperti itu, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya teman-teman. Apakah kita satu server ya untuk merasakan hal seperti itu kan? Itu yang sering saya rasakan sih teman-teman, sebelum menetes dan sampai menetes pun tetap seperti itu ya. Entah ya, ada yang cepat lah penontonnya banyak, ada yang enggak ya, tergantung situasi kondisi ya. Sebelum lanjut, buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan tonton video ini sampai akhir ya, biar nggak jadi salah paham, maksud saya itu ya, biar nggak salah kaprah lah. Jadi pada video kali ini ya, di sini aku akan membahas tips ya, tips gimana caranya ya agar penonton kita itu bisa rame. Ini aku telusurin ya, aku cari-cari di konten kreator yang udah besar ya. Saya cari-cari kenapa ya, padahal udah videonya udah bagus kan. Oke,
lanjut ya teman-teman. Barusan masih lampu merah ya. Biasanya bagi YouTuber pemula ya, seperti saya dulu ya, awal-awal nge-YouTube udah berapa bulan ya, terkadang kita lupa ya kalau YouTube itu punya settingan tertentu ya. Jadi gimana caranya, simak terus ya. Kita awali dari video ya, video yang bakal kita buat itu ya. Itu kita harus tentukan dulu sebelum membuat channel YouTube. Kita harus menentukan dulu apa aja sih yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, jika ingin membuat channel, kita harus menguasai satu channel ya, satu pokok materi lah, yang mana itu bisa kita kembangkan teman-teman. Gak hanya berapa video udah mati kan, kita harus ada satu tujuan, satu goal ya buat YouTuber pemula ya. Agar apa? Agar nanti kalau kita suatu saat mengalami suatu kendala yang namanya bosan ya, di titik bosan itu kita kadang udah mau berhenti ya. Kalau kita mempunyai satu goal, kita akan terus berjuang teman-teman. Gak akan ada kata putus asa ya, apalagi buat pemula ya teman-teman. Oh, banyak teman-temannya ya, anjay. Oke, yang pertama ini untuk videonya ya. Video kita di dalam durasi pertama itu ya teman-teman, usahakan apa yang menjadi pokok dari cerita kita ya, pokok dari konsep video kita dalam satu video itu harus kita sisihkan di 30 menit pertama ya teman-teman, agar YouTube itu bisa membaca ya pembahasan apa, agar YouTube bisa memisahkan ya konten kita ini masuk konten apa gitu kan. Nah, dan setelah itu yang kedua yaitu intro. Intro itu biasanya ada di titik ke satu ya teman-teman. Usahakan intro itu enggak terlalu panjang. Soalnya apa? Kalau terlalu panjang takutnya itu yang kebaca oleh pihak YouTube ya, oleh sistem pihak YouTube ya. Nah, setelah itu baru kita mulai ke videonya. Usahakan video kita itu minimal Full HD ya kalau bisa ya. Soalnya apa? Kualitas suatu video yang jernih itu menentukan ya. Terus pokok pembahasan kita itu dalam satu video itu nggak boleh kemana-mana, harus satu ya. Jika kita membahas tentang modifikasi ya, dalam video itu kita harus membahas full satu modifikasi, jangan melenceng kemana-mana. Jadi nanti video kita itu akan tersaring lah, tersaring dimasuk kriteria video apa gitu kan. Contohnya seperti ini kan, kalau seperti saya ini adalah masuk kriteria motovlog ya teman-teman. Jadi nanti semua apa yang saya lakukan itu kesannya harus disatukan dengan suatu perjalanan. Jadi anjay. Jadi video kita itu nanti gampang berkembang teman-teman. Yang ketiga itu kita harus pintar-pintar mencari judul ya. Judul itu harus terdapat dari kata kunci kita teman-teman, kata kunci video kita. Umpamanya kita melakukan suatu video ya, pembahasannya tentang motovlog pemula, tips agar menjadi motovlog pemula ya cepat berkembang lah. Itu kita harus cantumkan ya, di deskripsi juga harus dicantumkan, di judul video kita itu harus dicantumkan ya teman-teman lah. Itu untuk yang ketiga ya. Dan untuk yang keempat, kita harus mendesain ya. Mendesain apa? Mendesain kayak thumbnail itu ya. Thumbnail kita itu harus didesain semenarik mungkin teman-teman. Biar apa ya? Biar konten kita itu
diminati oleh penonton ya. Kalau desain kita itu menarik penonton ya, otomatis penonton itu akan mengklik video kita ya, tanpa kita minta teman-teman. Ini ada di depan Lipo Plaza ya. Ini sebenarnya di sini jalanan rawan teman-teman, tapi tak buat trading ya tetap ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Setelah pertama, kedua, ketiga, dan keempat selesai ya, kita lanjut ke deskripsi. Deskripsi itu wajib kita isi teman-teman. Gak perlu kita isi sepanjang perjalanan, apa yang kita bahas itu harus diisi ke dalam deskripsi itu teman-teman. Kita cukup isi inti-intinya, kita kasih hashtag ya, yang berkaitan dengan isi video kita ya teman-teman. Nah, di dalam paragraf pertama, usahakan itu melakukan suatu seperti isi sapaan kepada pihak YouTube ya, pengguna YouTube terutama ya. Setelah itu baru kita isi-isinya ya. Nah, setelah dari paragraf pertama itu kita kasih jeda ya, satu baris ya. Nah, di baris kedua itu kita isi ya, dari detik keberapa sampai detik keberapa itu membahas tentang apa. Intronya ada di detik berapa, kita harus simpen ya teman-teman, tulis ya. Nanti saya kasih contoh di atas sini ya teman-teman, kanan atau kiri ya. Contohnya nanti saya kasih contoh sederhananya ya teman-teman. Nah, setelah itu jauh mesti ya. Setelah itu kita ke bagian yang paling bawah ya, yaitu bagian kriteria. Kriteria maksudnya itu anjir. Polisi cuy, lupa kaget. Hilang fokus ya, kalau udah ada polisi gini hilang fokus. Oke, lanjut ke pembahasan teman-teman ya. Dari deskripsi udah, kita pembahasan deskripsi udah ya, yaitu tentang kriteria kita ya. Di lanjutan di halaman kedua, di tempat penguploadan kita itu harus ditentukan ya, kita masuk dalam kriteria channel apa. Teman-teman bisa pilih nanti ya, ada berbagai macam ya. Nah, untuk seperti itu ya. Dan yang terakhir, kita harus memberi hashtag. Ada tempat hashtag ya teman-teman, kita harus berbagi hashtag apa aja ya, yang menurut teman-teman bisa membuat video kita itu banyak ditonton ya. Dan untuk bentar ya teman-teman, fokus dulu. Dan untuk selanjutnya ya teman-teman, yang harus kita lakukan yaitu hashtag ya. Setelah hashtag, kita menunggu apakah channel kita akan fit nantinya, kita pasrah ya. Dan yang terakhir, tip paling manjur, kita harus saling berkunjung ya ke sesama motovlog pemula, agar viewers kita terus berkembang ya. Oke, mungkin sekian dulu video pada kali ini. Dan itulah tips beberapa yang saya tahu ya, itu menurut saya pribadi ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share teman-teman. Bye bye.